إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu senantiasa diberikan terus-menerus, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah pun akan ingat kepada kita semuanya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Sehingga seorang mukmin dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya sangat besar sekali. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Dengan seseorang mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang dimana kalimat ringan untuk diucapkan, akan tetapi bisa memberatkan timbangan nanti di yaumul qiyamah. Dan kalimat itu adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita lalai terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menggantungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, iringilah dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringilah dengan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan hambanya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang di mana surga luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berada dalam ketakwaan, Allah sediakan jannah. Allah sediakan surga. Uiddat lil muttaqin, yang dimana Allah sediakan khusus bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Janji Allah pasti benar. Sehingga ayyuhal muslimun, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu mengampuni hambanya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, memberikan kesempatan mereka yang Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya ketika malam hari. Liyatuba musii'un nahar, untuk memberikan taubat, memberikan ampunan mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, memberikan kesempatan liyatuba musii'ul lail, agar Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika malam hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit di arah barat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Rahman, selalu mengasihi hambanya, sehingga jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah, "ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah menganiaya dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dzunuba jami'a, dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha pemberi ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya yaitu mereka yang tidak mengulangi kembali kemaksiatannya. Taubat yang sebenar-benarnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yaitu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak melakukan perbuatan itu selama-lamanya. Dan apabila ada sangkut pautnya dengan manusia, maka syaratnya ditambah, yaitu apabila berupa barang, maka dia harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bertaubat untuk tidak mencuri kembali, misalkan, maka dia harus mengembalikan barang tadi kepada pemiliknya. Dan apabila berupa tuduhan, menuduh saudaranya dengan berzina, misalkan, dan semisalnya, maka dia harus meminta maaf. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira kepada hambanya, yang dimana dia selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah sangat gembira. Hal ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat gembira sekali kepada hambanya, yang dimana hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari seseorang yang hilang bekalnya di padang laut, di padang pasir yang sangat luas sekali. Yang dimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mengendarai unta, dan dalam unta tadi membawa makanan, bekal untuk di jalan. Kemudian
orang tadi beristirahat, tertidur, ketika terbangun, hilang ontanya. Bersama makanan-makanan yang dia bawa. Di padang pasir yang sangat luas. Kemudian ketika itu, ditemukan ontanya. Maka orang tadi sangat gembira sekali. Sehingga dikarenakan kegembiraan yang meluap, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kegembiraan yang meluap, dia salah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Dikarenakan kegembiraan yang meluap. Dikatakan oleh Nabi SAW, Allah lebih gembira kepada seseorang yang hilang bekalnya di padang pasir yang sangat luas. Allah lebih gembira dari orang itu. Ketika seorang hamba meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit ke arah barat, yakni datang hari kiamat, sebelum matahari terbit ke arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Apa arti makna yughargir? Yughargir yaitu apabila nafas sudah di kerongkongan, jadi mau mati dia, maka sudah tertutup pintu taubatnya. Sehingga apabila seorang masih bernyawa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya di lautan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke dalam laut, dia bertaubat. Dia mengatakan, qala amantu, saya beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Saya beriman sesungguhnya tidak ada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Banu Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk dari orang-orang yang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau beriman, sekarang engkau berminta taubat. Wa qad asaita, padahal engkau sebelumnya telah bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk dari orang-orang yang menghancurkan, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga taubatnya percuma. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang hamba apabila sudah dalam tenggorokan, tidak hampir mati, ditutup pintu taubatnya, sebagaimana kisah yang tadi kita sebutkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil yawm akthar min 70 marrah. Wa fi riwayah fil yawm akthar min 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil yawm, dalam satu hari. Akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain sebutkan lebih dari 100 kali. Seorang nabi min afdhalil anbiya, seorang nabi yang dimana dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepadanya jannah, surga, masih meminta ampunan kepada Allah. Fil yaum 70 marrah, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Berapa kali kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanggalkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di keheningan malam, mengingat dosa-dosa yang telah dia perbuat, menyesali perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Maka dengan ini ayuhal muslimun, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan malam,
Sebelum kalian menangis di padang mahsyar, menangislah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan esok hari. Seseorang tidak akan mengetahui di mana dia akan meninggal. Ketika seseorang berencana besok saya akan begini, saya akan begitu, ternyata Allah wafatkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Kita boleh melakukan rencana itu dan ini, akan tetapi Allah yang telah menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sehingga seseorang tidak mengetahui kapan dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita pulang di tempat ini, Allah mentakdirkan dengan yang lain. Allah mewafatkan kita. Sehingga kesempatan yang mulia ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di dunia tempat seseorang mencari pundi-pundi amal, pahala-pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Di dunia yang ada hanya amalan dan tidak ada hisab, sedangkan di akhirat nanti yang ada hanya hisab, tidak ada amalan. Sehingga seseorang ketika hidup di dunia, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah masa lenggangnya, masa mudanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umur ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yasilu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang sampai ke umur itu. Jadi sampai ke umur 60 sampai 70 tahun. Sehingga seseorang jangan berharap hidup di dunia ini selamanya, jangan berharap. Kita akan mati. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang telah kita kerjakan di dunia, amal-amal perbuatan, amalan saleh, sedikit pun yang kita lakukan di dunia, itu ada pembalasannya nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilul ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami jadikan tanda-tanda illa takhwifa, kecuali agar mereka takut, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadinya bencana, ini adalah merupakan tanda-tanda yang dimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, agar orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang takut, karena itu adalah semuanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih dalam keadaan kita masih di bumi. Bagaimana dengan apabila dahsyatnya yaumul qiyamah? Goncangan-goncangan yang sangat keras sekali. Bukan hanya satu tempat, tapi seluruh tempat. Bukan hanya manusia yang berada di timur ataupun manusia yang berada di barat. Semuanya akan merasakan goncangan yang sangat dahsyat ketika yaumul qiyamah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhan nasu taqu Rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nasu, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Sesungguhnya zalzalah, goncangan hari kiamat, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, itu sangat dahsyat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Yang dimana kalian melihat wanita-wanita yang menyusui, dia melalaikan bayinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan kalian melihat
wanita-wanita yang hamil, itu semuanya keguguran. Dikarenakan dahsyatnya goncangan yaumul qiyamah. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia jalan seperti orang yang mabuk, sempoyongan dikarenakan dahsyatnya goncangan yaumul qiyamah. Allah mengatakan wa ma hum bisukara. Mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah yang sangat pedih. Goncangan yaumul qiyamah itu sangat dahsyat sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan yang di dalamnya. Gunung meletus dan juga yang lainnya dikeluarkan dikarenakan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya, ada apa dengan bumi ini? Kenapa bumi ini goncang dengan goncangan yang dahsyat? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi mengatakan, saya akan menceritakan dengan kenapa terjadi goncangan yang dahsyat. Bumi mengeluarkan isinya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Karena sesungguhnya Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dan ketika itu, di hari itu, manusia keluar dari kuburan-kuburannya dengan berbagai macam keadaan-keadaan. Ashtatan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Manusia dibangkitkan keadaannya sebagaimana keadaan dia mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yasdurun nasu ashtatan." Manusia dibangkitkan di alam kuburnya dengan keadaan yang berbeda-beda. Liyurau a'malahum, agar mereka bisa melihat amalan-amalan perbuatan yang mereka telah lakukan di bumi. Amalan apa saja? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seseorang yang mengerjakan kebaikan sebiji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya di yaumul qiyamah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seseorang yang melakukan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan sekecil apapun, sebiji dzarrah, dia akan melihat balasan. Dengan ini ayuhal muslimun, bahwa jangan kalian anggap suatu amalan yang kecil itu tidak ada pahalanya, akan tetapi pahalanya dia akan dapatkan di yaumul qiyamah nanti. Nabi sallallahu alaihi wa alihi